Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama saya muliakan, alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga kita masih menikmati berbagai macam nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati kita, mungkin kita tidak hadir di tempat ini. Andaikan karena bukan rahmat Allah, mungkin kita tidak sempat menghirup udara. Andaikan bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah meninggalkan dunia. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala masih merahmati kita, dan masih mufaham Allah taala, sehingga kita hadir berkumpul berwajah bertatap muka melakukan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apalagi di hari ini, hari Jumat, di dalam Islam kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakah ya salawat di yaumil qiyamah pada kekilawan syafaat kita di namaqtuhu bi akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama saya muliakan, selaku hati izinkan hati menasihati bapak-bapak, saudara-saudara, dan menasihati diri sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada lawan ini kita pakai kita kuatkan niat Allah taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang lalai karena terlalu cinta dengan dunia. Nah, sebab pujilino sehingga kita lupa tujuan kita. Apa tujuan kita sebagai mukmin? Tujuan kita yang kismatan awal pada kembali setiap hari Jumat, yaitu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Pada itu Allah Taala karena apa gunanya kita mencari jabatan kalau bukan jabatan itu bukan karena takwa? Apa gunanya ketika kita mencari kekayaan, mencari harta, ketika harta itu bukan tujuannya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bukan tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena misi-misi kita, tujuan kita sebagai mukmin itu Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Pada itu Allah Taala nasma amin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan lupa mati kalau bukan dalam keadaan muslim. Alhamdulillah kita bersyukur
Karena sampai saat ini, hari ini kita termasuk muslim, dan mudah-mudahan itu bagi sengaja untuk memenuhi untuk kita termasuk Islam. Bahkan sampai untuk kita mati insya Allah, mudah-mudahan untuk Islam. Maka akhir kalami la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikini kita main mati dan campur dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Dahal jalan untuk utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan kurang lebih 1 minggu yang lalu telah meninggalkan kita. Pada ketika selesai bulan Ramadan, dan hari ini kita sudah masuk di 8 Syawal atau 7 Syawal. Syawal Punaifa bertuah dalam bahasa Arab disebut syarah, artinya tinggi atau meninggi. Kenapa bulan Syawal? Berasal dari kata tinggi atau meninggi. Nasabah ulangnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman, derajat orang-orang Islam. Karena kenapa? Karena kita telah melewati cobaan di bulan suci Ramadan. Maka inilah kemudian asbab kenapa ia ulangnya telah Syawal. Ulang yang dapat apa pengelolaan derajat, karena kita telah melewati berbagai cobaan-cobaan di luar bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita, bukan berarti kita meninggalkan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita, bukan lantas kita meninggalkan membaca Quran. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita, lantas kita tidak berpuasa, karena di bulan Syawal di ibadah sunnah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu puasa, yaitu riasati puasa Syawal selama 6 hari. Meskipun ada perbedaan pendapat ulama ini untuk memakruhkan bulan Syawal karena dikhawatirkan serta mengibaratkan kambang untuk umat Nabi Muhammad SAW menganggap wajib. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan sunnah di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal. Kemudian yang kedua, di bulan Syawal, bagaimana kita senantiasa mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau dapat asli iman tahu kalau orang Allah taala. Apakah kita benar-benar mempertahankan istiqomah? Karena jangan sampai dari bulan Ramadan bahwa kita puasa betul-betul beribadah, tetapi pada saat di luar bulan suci Ramadan, di saat bulan Ramadan telah meninggalkan kita, justru kita kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna daripada Syawal. Bagaimana kita mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melejitkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan jamaah yang sama-sama sekalian. Maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan di dalam bulan Syawal ini. Yang pertama, bagaimana kita memperbaharui niat kita. Niat. Kenapa dengan niat? Karena syarat diterimanya amal itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi yang pertama yang perlu kita perbaharui adalah niat kita. Bagaimana dengan niat itu? Apa itu niat? Niat berasal dari kata al-qasdul qulub wa iradatuhu. Artinya maksud atau keinginan hati. Yaitu makan kata, yaitu cening hati. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitabnya menjelaskan niat itu adalah maksud atau keinginan hati dalam beramal, mencari ridhonya dan pahalanya. Itu niat. Di mana tempatnya niat? Jadi kemana niat? Imam An-Nawawi mengatakan tidak ada perbedaan pendapat ulama. Dia ada perbedaan pendapat ulama terkait masalah niat.
bahwa tempatnya itu di dalam hati. Begitu pun apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' Al-Fatawa. Maka dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa niyyatu mahalluha bi ittifaqi ulama, fa inna wa la yatakallam bi lisan jazatun niyyati bi ittifaqihim." Bahwa niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seorang berniat dalam hatinya tanpa ia lepaskan dengan lisannya, maka niatnya dianggap sah berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi niat pertama, bagaimana kita memperbaharui niat kita? Apa tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sini jamaah yang sama-sama sini. Kenapa kita harus berniat? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah. Dari kawan kesini di jamaah-jamaah, yang jamaah-jamaahnya tentunya karena Allah yang terkait. Maka apa kata ulama? Maka itu tidak akan langgar dan tidak bermanfaat. Dia oleh mata terlihat terlalu waktu guna. Dari kawan kesini jamaah-jamaah, apakah itu sholat, apakah itu pekerjaan dunia? Ketika tidak dasar ikhlas karena Allah, maka itu tidak akan langgar dan tidak akan bermanfaat. Dia makin guna. Maka di momen Syawal ini, bagaimana kita memperbaharui niat kita bahwa harus karena Allah Subhanahu wa taala sebagai taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah. Kita salat, kita melakukan sedekah, kita melakukan zakat hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena wa inna ma likulli imrin ma nawa. Karena amal itu tergantung dari niatnya. Jadi ini yang pertama, bagaimana kita memperbaharui niat kita. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang namanya mati. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan namanya hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Ahsan amalan, ini kalau datang masalah di amalan. Kata Fudail bin Iyad salah satu guru Syafi'i mengatakan, jadi masuk dengan ahsan amalan yang terbaik amalnya itu memiliki dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW atau ittiba kepada Rasulullah. Jadi syarat dari mana pengelatan amalan nas anreduka, yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua ittiba kepada Rasulullah atau ikuti Rasul. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ketika engkau mencintai Allah dan mengikuti Allah Ta'ala, maka ikutilah aku. Menurut penafsiran ulama, ikutilah Rasulullah Muhammad SAW, ikuti kita. Betul ada apa yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW, kita katakan wajib. Apa yang dikatakan sunnah Rasulullah, maka kita katakan sunnah. Apa yang dimakruhkan Rasulullah, kita katakan makruh. Dan apa yang dibolehkan Rasulullah dan apa yang dimubahkan Rasulullah, kita katakan boleh. Maka inilah yang masuk ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Inilah syarat yang kita terima kepada Allah Ta'ala, yaitu amal kebaikan kita. Yang pertama niatnya harus karena Allah, kemudian yang kedua mengikuti Rasulullah SAW. Dan salah satu bentuk kita mengikuti Rasulullah SAW di bulan Syawal ini adalah yaitu kata mempersunnah ridana bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, maka kita ingin mempuasa bulan Ramadan, kemudian melanjutkan puasa Syawal selama 6 hari. Papari lawana bangkir itu mempuasa setahun. Dia nyari mempuasa setahun selama 6 hari. Maka itu papari lawana pada nasi tahun. Bagaimana penjelasannya? Kenapa ulama mengatakan, kenapa Rasulullah SAW mengatakan selama setahun? Karena satu kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali.
Itu menurut penafsiran ulama. Dinari kota lumpur as-solah. 1 kelipatannya 10 berarti 300 hari. 300 kelipatannya. Berarti kalau ditambah 6 as-solah. 1 kali melipat ganda menjadi 10 berarti 60. 300 ditambah 60 berarti 360 hari. 360 hari kurang lebih 360 hari setahun. Maka itulah maksud Rasulullah Muhammad SAW dari waktu kita puasa bersama fakar lawan ketika imam puasa relana setahun. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama saya muliakan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan di bulan Syawal ini yaitu silaturahmi. Mari kita saling bermaafan. Momentum bulan Syawal ini melalui banyak itu maka itu asmaul qulub tabratan fatau. Karena dalam Islam bukan hanya sebatas ibadah, bukan hanya sebatas ritual, tetapi kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dia itu dari kita bawa, maka saat itulah kita diperintahkan untuk memerintahkan Allah SWT untuk mempererat tali silaturahmi kita. Tahu cek asal orang angkat itu sedang berdampak seperti mulata. Bagi kampung dan sekampung tak, maka untuk keluarga laut ini angkat mengfaci teman-teman di bulan Syawal ini kita meninggalkan bulan Ramadan dengan kemenangan. Ramadan yang menjadikan kita fitri kembali kepada fitrah manusia, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu meladang peka narik bangkala kota pasara kata meladang pe narik bangkala kota patuju di nama kata pakai guna di nasib baik cing. Jadi apa yang mau dimaafkan, terima kasih atas segala perhatiannya. Wajallahu wa yaqul fazil hadirina. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.